Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sama sekali tidak ada kabar dari mantan. Tanda pagaran gaib mantan bekerja atau berfungsi dengan baik, ya. Jadi sesungguhnya ketika mantan berpisah dengan kita dengan intervensi atau keinginan, misal dari orang tuanya yang sangat tidak menyukai kita dengan berbagai alasan-alasan yang mereka buat-buat sendiri, ya. Mereka tidak hanya berusaha memisahkan, tetapi ketika perpisahan itu terjadi, mereka juga berusaha keras agar mantan tidak pernah kembali kepada kita lagi. Paling tidak, biasanya ada 3 hal yang mereka lakukan untuk memagari mantan, agar mantan tidak kembali kepada kita lagi. Yang pertama, mereka membuat pagaran gaib, ya. Baik itu pagaran yang mereka buat sendiri, tetapi lebih banyak pagaran itu dibuat dengan menggunakan tenaga profesional, ya. Jadi misal ahli-ahli spiritual yang mereka minta untuk memagari anak mereka agar jangan dekat dengan kita lagi. Yang kedua yang mereka lakukan tuh biasanya dengan membisikkan atau mengajari mantan, ya, untuk membenci kita setiap hari. Bayangkan saja, setahun kan mereka bersama orang tuanya atau mantan bersama orang tuanya. Setiap hari mantan dibisiki dan diajari untuk membenci kita dari pagi sampai pagi lagi sampai pagi lagi, terus ya setiap hari. Mantan dibisikkan untuk selalu membenci kita. Ya lambat laun kebencian itu akan muncul di dalam hatinya. Orang tuanya pokoknya berimajinasi tentang segala hal yang layak dibenci dari kita. Sebuah kebohongan, ya, yang disampaikan terus-menerus begitu, ya. Itu lambat laun akan menjadi sebuah kebenaran. Ya, jadi orang tuanya itu kalau perlu bohong lah, ya. Itu sama sekali tidak ada pada diri kita hal-hal yang seperti itu. Mereka ngarang-ngarang saja. Tapi karena setiap hari diucapkan bahwa kita ini orangnya tidak setialah begitu, orangnya pelitlah, bersama kita masa depan akan susah lah. Pokoknya orang tuanya ngarang-ngarang. Setiap hari disampaikan, ya lambat laun ya, mantan akan menganggapnya sebagai sebuah kebenaran, ya. Misal orang tuanya bilang, kemarin saudaramu yang di sana itu melihat kita sedang jalan tuh dengan cewek lain. Wah, padahal kita tidak kemana-mana, kita di rumah saja. Tapi mereka sampaikan begitu, ya. Pokoknya mereka ngarang-ngarang suka-suka mereka, ya. Dan lambat laun ketika itu disampaikan terus-menerus, maka mantan menganggapnya sebagai sebuah kebenaran, ya. Nah, itu kalau zaman Perang Dunia Kedua dulu itu, ya. Itu teorinya Perdana Menteri Inggris, ya, Winston Churchill, ya. Dia mengembangkan teori propaganda yang namanya big lie, ya, jadi kebohongan besar begitu, ya. Untuk nakut-nakuti lawannya, Jerman, bahwa mereka punya pasukan sekian juta orang, punya pesawat sekian juta orang. Nah, itu namanya propaganda, ya, sea war, perang psikologis. Kalau orang Jerman pada saat itu menyebutnya sebagai teori Argentum et Natium, ya. Artinya itu ya kebohongan yang disampaikan terus-menerus akan lambat laun dianggap sebagai kebenaran. Sehingga ketika dua pasukan ini, ya, pasukan sekutu dan pasukannya
Jerman dan kawan-kawan itu berhadap-hadapan. Nah, itu Jerman itu sudah keder duluan ya, karena ada propaganda yang menggambarkan bahwa pasukan ini sangat hebat, jumlahnya banyak, teknologinya canggih, dan seterusnya. Jadi teknik-teknik propaganda seperti itu tanpa sadari juga orang lakukan ya, untuk menumbuhkan rasa tidak suka, kebencian, dan seterusnya, agar si mantan ini semakin mantap untuk berpisah dengan kita. Itu yang kedua tuh yang dilakukan biasanya ya. Yang ketiga tuh, mereka tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi juga mencarikan pengganti kita. Ya, mencarikan seseorang ya yang untuk menggantikan kita. Tadi jago mereka lah, pokoknya begitu, yang memenuhi seluruh ekspektasi mereka, harapan-harapan mereka. Mereka pengen punya menantu yang seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Nah, itu yang mereka cari. Nah, tujuannya apa ya? Kalau sudah punya pasangan, ya mantan akan melupakan kita selamanya. Nah, jadi ketika sama sekali tidak ada kabar berita ya dari mantan, itu menunjukkan bahwa pagaran goibnya bekerja dengan baik ya. Pagaran propaganda yang dibisikkan ke telinga mantan setiap hari itu juga bekerja dengan baik, dan mereka berhasil menemukan pengganti yang bisa membuat mantan melupakan kita. Nah, jadi memang cukup berat ya ke depannya ketika kita masih menginginkan mantan kembali kepada kita lagi. Apalagi kita sudah tidak bisa ketemu, tidak bisa bicara, tidak bisa telepon, dan seterusnya. Tentu satu-satunya yang bisa kita lakukan sekarang adalah berdoa atau mengerjakan amalan-amalan untuk menarik dia kembali kepada kita lagi. Nah, sekarang bagaimana caranya agar doa-doa kita, amalan-amalan kita ini bisa mengimbangi, bahkan bisa mengalahkan ya 3 usaha yang dilakukan oleh orang tua mantan yang ingin memisahkan mantan dari kita tadi. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Tentu power doanya, power amalan atau amaliyahnya harus ditingkatkan. Ya, harus melebihi apa yang sudah dilakukan oleh orang tua mantan tadi. Mantan diberikan pagaran goib. Maka sekarang ketika kita mengerjakan amalan kan tidak bisa hanya amalan saja ya. Untuk membuat hatinya tersentuh, wong dia dipagari kok ada temboknya. Kalau dia dipagari kan kita kirimkan amalan, amalannya ya berhenti di situ atau malah berbalik ke arah kita ya. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah membongkar pagaran ini terlebih dahulu. Nah, jadi bagaimana cara membongkar pagaran goib ini? Nah, nanti coba lihat ke video-video kita terdahulu ya. Sudah saya buat videonya cara membongkar pagaran goib mantan ini agar amalan kita bisa masuk. Jadi ketika pagarannya sudah jebol begitu, nah di situ amalannya baru bisa masuk. Tapi kalau langsung yang kita kirimkan amalan, ya berhenti di situ. Maka dibobol dulu, dibongkar dulu pagarannya. Yang kedua, orang tuanya terus membisiki. Nah, artinya kalau amalan kita sudah bisa masuk, ya, mantan masih dibisiki terus. Nah, sekarang yang harus dilakukan agar apapun yang dibisikkan kepada mantan itu tidak masuk ke telinganya. Dan yang ketiga, mantan sekarang dijodohkan dengan orang lain. Nah, apa yang harus dilakukan agar ketika mantan
dijodohkan, orang yang bersama mantan ini tidak betah dekat-dekat dengan mantan lama-lama. Nah, artinya ketika kita sudah berhasil tuh, kita bongkar pagaran itu tadi, sudah terbuka, sekarang yang kita lakukan, mantan harus kita pagari, agar apapun yang dibisikkan tidak bisa masuk, agar siapapun yang bersama dia tidak betah. Jadi mantan cuman pengennya bersama kita, jadi kita pagari. Nah, bagaimana cara memagarinya juga sudah ada 2 atau 3 video. Coba dilihat ke belakang, ya di searching tuh, cara membuat pagaran goib untuk mantan, ya. Nah, jadi ketika kita pagari kan, tetapi kanal ya, ada saluran tuh dengan kita masih terhubung terus. Nah, kalau ini sudah bobol, kemudian kita buat pagaran tuh, ya. Nah, setelah pagarannya kuat, nah baru kita kirimkan tuh amalan. Nah, amalan itulah yang kemudian akan membuat mantan tertarik ke arah kita kembali. Ya, jadi itu juga untuk pengetahuan bagi teman-teman ya. Kok sudah mengerjakan amalan cukup lama tapi tidak ada respon dari mantan ya, karena memang di sana tidak hanya sekedar memisahkan saja, tetapi umumnya mereka melakukan begitu banyak hal ya untuk membuat perpisahan kita dan mantan ini menjadi permanen. Jadi yang pertama harus dilakukan tadi, bongkar pagarannya. Yang kedua, kalau sudah berhasil dibongkar, sekarang gantian kita yang memagari mantan. Kalau pagaran kita sudah kuat, baru kita kirimkan amalan kita untuk menarik mantan kembali kepada kita lagi. Ya. Pertanyaannya kemudian kok sulit ya Ustadz? Ya begitulah. Cinta itu memang kadang mudah, kadang sulit ya. Dan akan selalu sulit ketika memang berhadapan dengan restu dari keluarga besar mantan, ya. Nah, amalan ini akan bisa lebih cepat lagi ya, karena sudah lama sekali itu berpisah ya. Kan kalau kita sendiri yang mengerjakannya ya tentu tidak akan terlalu cepat. Maka ketika kita mengerjakan sebuah amalan, kalau mau energinya lebih besar, kita bisa melakukannya secara berjamaah ya. Misal dengan teman-teman di kos-kosan tuh, kalau tinggalnya di kos-kosan, ajak 3-4 orang teman untuk bersama-sama mengirimkan amalan kepada mantan ya. Kalau di rumah ya bisa mengajak saudara-saudara, orang tua ya, untuk bersama-sama ya, berjamaah mengirimkan amalan tadi. Karena semakin banyak orang yang membantu membacakan amalan tadi, energinya pun akan semakin besar jika itu dilakukan terus-menerus ya. Nah, energinya akan semakin besar daripada kita melakukannya sendirian. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita pengen cepat, dicoba untuk bersama-sama. Cari beberapa teman, mengirimkan amalan tadi ya secara bersama-sama. Insya Allah efeknya akan lebih cepat bisa kita lihat ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.